Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Juanda, NIM 221181130878. Di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan usul fikih. Sejarah perkembangan usul fikih adalah cerita panjang tentang bagaimana ilmu usul fikih yang merupakan dasar hukum dalam fikih Islam berkembang sepanjang sejarah Islam. Usul fikih adalah ilmu yang membahas prinsip-prinsip dasar yang digunakan dan menentukan hukum-hukum Islam dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Al-Hadis, melibatkan pemahaman tentang bagaimana merumuskan aturan-aturan hukum Islam, serta proses ijtihad, diskusi hukum dari sumber-sumber hukum. Berikut ini adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah perkembangan usul fikih. Era awal Islam abad ke-7 Masehi. Pada awal Islam, fokus utama adalah memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Tidak ada sistem usul fikih yang formal pada saat itu, tetapi para sahabat Nabi dan generasi pertama mempraktikkan prinsip-prinsip usul fikih pada pemahaman dan pengambilan hukum. Yang kedua, era klasik abad ke-8 dan ke-10. Pada periode ini, perkembangan usul fikih menjadi lebih sistematik. Tokoh-tokoh seperti Imam Al-Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambali mulai merumuskan metode-metode hukum dalam rangkaian karya tulis mereka masing-masing. Kemudian di era ketiga, era tengah, abad ke-11 hingga ke-14, pada periode ini para ulama fikih seperti Imam Al-Ghazali dan Imam Qudamah terus memperkarya teori dan metodologi usul fikih. Mereka juga mempertimbangkan perkembangan dalam filsafat dan logika untuk merumuskan argumen-argumen hukum. Di era modern atau di abad ke-19 hingga sekarang, seiring dengan perubahan sosial dan teknologi, para ulama dan cendekiawan muslim terus memodernisasi dan mengembangkan usul fikih agar sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka juga berupaya mengintegrasikan hukum Islam dengan sistem hukum modern dan beberapa negara muslim. Kronologi munculnya usul fikih. Dalam menelusuri kronologi munculnya usul fikih, sebagaimana ilmu-ilmu keagamaan lain dalam Islam, ilmu usul fikih tumbuh dan berkembang dan tetap berpijak pada Al-Quran dan Al-Sunnah atau hadis. Dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benih sudah ada sejak zaman Rasul dan sahabat. Jadi di zaman Nabi dan para sahabat tidaklah muncul, tetapi tanda-tanda bahwa akan munculnya ilmu usul fikih itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kemudian dikutip dari ucapan Ali dan Abdullah Ar-Rahman ibnu Auf mengenai hukum penimbunan khamar, dan berbunyi, bila seseorang meminum khamar, ia akan mengigau. Bila mengigau, ia akan menuduh orang berbuat zina. Sedangkan had, hukuman bagi orang yang mudah menuduh itu. Adapun pemahaman tentang taksis dapat dilihat dalam cara Abdullah bin Mas'ud ketika menetapkan iddah wanita hamil. Dia menetapkan bahwa batas iddahnya berakhir ketika ia melahirkan. Kemudian di kedua, di halaman ini, poin 2, pembukuan usul fikih.
Jadi dulu tidak dibukukan dan kesini-kesini oleh para ulama dibukukan. Perkembangan wilayah Islam yang semakin luas, yang tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukan hukumnya. Jadi kalau dulu hanya di wilayah Arab saja, sekarang sudah meluas ke Asia, Eropa, Afrika, dan lain negara-negara lain, mendorong diperlukannya pembukuan usul fikih. Secara historis, yang pertama berbicara tentang usul fikih sebelum dibukukan adalah para sahabat dan tabi'in. Hal itu tidak diperselisihkan lagi. Namun yang diperselisihkan adalah orang yang mula-mula mengarang kitab usul fikih sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang bersifat umum dan mencakup segala aspek. Untuk itu lebih dahulu dan akan dimukakan teori-teori penulisan. Nah, di sini ada 3 teori. Ya, ini yang kedua, merumuskan kaidah-kaidah dapat menolong seorang mujtahid untuk mengistihad atau berkumpulnya para ulama di poin kedua untuk membahas usul fikih ini sehingga menjadi di kitab Ar-Risalah. Berdasarkan teori kedua di atas, Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwa Al-Imam Syafi'i adalah peletak batu pertama pada ilmu usul fikih. Jadi menurut Imam Jalaluddin Asyuti mengatakan bahwasanya orang yang mengarang pertamanya itu adalah Imam Syafi'i. Nah, kemudian tahapan-tahapan perkembangan usul fikih. Jadi ilmu fikih itu terus berkembang. Di era awal Islam abad ke-7 Masehi, awal Islam fokus seperti tadi ke mengamalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Gitu. Jadi mengutip dari Al-Quran dan Al-Hadis kemudian diajarkan. Seperti tadi, era pembentukan abad ke-8 dan 10 di slide sebelumnya, pada periode ini para ulama mulai merumuskan prinsip dasar usul fikih. Al-Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh penting dalam periode ini. Mengembangkan metode ijtihad penuntunan hukum berdasarkan 4 sumber, Al-Quran, Al-Hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan kias menyamakan hukum. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal juga menyumbang pemikiran-pemikiran penting dalam usul fikih. Jadi 4 imam, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal juga ikut bersumbangsi, bukan hanya Imam Syafi'i saja. Di era klasik abad ke-11 hingga ke-14, pada periode ini terus berkembang usul fikih menjadi sistematis. Jadi sudah lebih terstruktur daripada abad-abad yang sebelumnya. Dan sampai sekarang ya, tentunya sudah semakin tersusun dan sistematis sehingga mudah untuk dipelajari daripada yang dulu, dan secara hukumnya sudah lebih jelas gitu. Tahapan penyampuran abad ke-5 dan ke-6 sampai ke-6. Pada abad ke-5 hingga ke-6 Hijriah, abad ke-11 dan ke-12 Masehi, terdapat perkembangan penyempurnaan signifikan dalam ilmu usul fikih dalam dunia Islam. Ini adalah periode penting dalam ajaran perkembangan usul fikih yang mencakup berbagai kontribusi dan berbagai ulama terkemuka. Beberapa tahapan penting dalam penyempurnaan usul fikih pada periode ini melibatkan pemikiran lebih sistematis. Selama abad ke-5 dan ke-6, ulama usul fikih mengembangkan metode dan prinsip yang lebih sistematis dan menentukan hukum Islam. Mereka berusaha untuk merumuskan pedoman yang jelas dan terdefinisi
untuk memahami dan mengambil hukum dari sumber-sumber utama seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian penyempurnaan metode ijtihad. Ijtihad adalah proses penuntunan hukum berdasarkan dalil Islam. Pada periode ini para ulama seperti Al-Juwaini dan Al-Ghazali berkontribusi dalam merumuskan metode ijtihad. Yang lebih rinci, mereka mempertimbangkan perbedaan antara dalil nas, dalil yang eksplisit, dan dalil zani, dalil yang bersifat dugaan. Pentingnya kias dan istihsan. Konsep kias, analogi, dan istilah perasaan hukum yang dapat digunakan untuk mengambil hukum baru semakin diperjelas dan diperluas dalam usul fikih. Ulama mengumumkan aturan-aturan yang lebih terinci tentang bagaimana menggunakan kias dan istihad dalam penuntunan hukum. Jadi kias itu sekarang sudah dapat digunakan mengambil hukum baru semakin diperjelas dan diperluas gitu oleh usul fikih ini. Kajian terhadap ijtima atau kesepakatan ulama. Jadi ulama berkumpul kemudian mengungkapkan pendapatnya, kemudian mengambil kesepakatan supaya menentukan kalau dan ada dasarnya yaitu tadi Al-Quran dan Al-Hadis atau As-Sunnah. Selama periode ini perhatian lebih diberikan kepada konsep ijtima atau kesepakatan ulama sebagai sumber hukum untuk seperti Al-Juwaini merumuskan prinsip-prinsip tentang bagaimana mengidentifikasi dan mengkonfirmasi ijma dalam konteks hukum Islam. Kemudian kritik terhadap pendekatan filosofi, meskipun ada perkembangan filosofi dan pemikiran usul fikih, beberapa ulama juga mengkritik pendekatan filosofi yang terlalu abstrak dan jauh dari pemahaman awam. Mereka menekankan pentingnya menjaga keterkaitan usul fikih dengan kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir kesimpulan, ilmu usul fikih tumbuh berkembang dengan penetapan berpijak pada Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, ilmu usul fikih tidak timbul dengan sendirinya, tetapi benih-benihnya sudah ada sejak zaman Rasulullah dan sahabat. Masalah utama yang menjadi bagian usul fikih seperti ijtihad, qiyas, niskah, dan taksis sudah ada pada zaman Rasulullah dan sahabat. Secara garis besar, perkembangan usul fikih dapat dibagi dalam 3 tahap, yaitu tahap awal abad ke-3 Hijriah, tahap perkembangan, kemudian abad ke-4 Hijriah, dan tahap penyempurnaan abad ke-5 pada abad Hijriah. Pada abad 3 juga telah tersusun sejumlah kitab usul fikih pada umumnya. Kitab-kitab usul fikih yang ada pada abad 3 Hijriah ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran usul fikih yang utuh mencakup segala aspeknya. Ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai ciri khas perkembangan ilmu usul fikih pada abad 4 Hijriah, yaitu munculnya kitab-kitab usul fikih membahas masalah usul fikih secara utuh dan tidak sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Dalam sejarah perkembangan ilmu usul fikih pada abad ke-5 dan 6 Hijriah, ini merupakan periode penulisan kitab usul fikih terpesat, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dan pengajian ilmu usul fikih selanjutnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.